Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru mengenai jurnal penutup. Jadi untuk materi jurnal penutup ini sudah Ibu kirim ke Classroom sebagai materi. Jadi silakan Ananda baca dan pahami apa itu jurnal penutup dan bagaimana cara kita membuat jurnal penutup. Jadi pada video ini Ibu akan membahas contoh soal latihan mengenai jurnal penutup ini. Jadi sebelum Ananda membuat jurnal penutup, jadi kita harus mengetahui dulu akun-akun yang perlu kita tutup pada jurnal penutup ini. Jadi ada 4 akun yang perlu kita tutup pada jurnal penutup ini. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Jadi akun yang pertama kita tutup pada jurnal penutup ini, yang pertama adalah akun pendapatan. Jadi semua yang namanya pendapatan kita tutup kita tutup pada jurnal penutup ini. Jadi jika ada pendapatan akunnya itu beda, misalnya ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Jadi ada 2 akun yang harus Anda buat. Karena tidak bisa kita satukan untuk satu akun. Karena dia beda akun, jadi jurnal penutupnya Anda buat 2 buah. Jadi kenapa pendapatan ini kita tutup? Dan untuk saldonya, karena saldo nomor pendapatan ini kan seharusnya itu dikredit, dan lihat pada jurnal penutupnya yaitu adalah pendapatan, misalnya misalnya pendapatan jasa atau pendapatan sewa Anda buat, dan untuk pada sisi kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Jadi untuk yang X ini adalah jumlahnya berapa, jumlah pendapatan tersebut, dan ikhtisar itu yang akan kita seimbangkan pada jumlah pendapatan tersebut. Jadi kenapa kita letakkan pada pendapatan ini di debit? Kan seharusnya saldo pendapatan itu di kredit misalnya gitu kan. Kenapa? Karena jurnal penutup ini kita akan menutup akun-akun yang telah kita buka, karena pendapatan ini kan sudah kita buka pada materi perusahaan jasa. Jadi kita tutup dia, maksudnya kita tutup ini kita nolkan karena dia seharusnya dikredit, jadi kita letakkan pada sisi debit, dan dia akan angkanya ini akan berubah menjadi 0 karena kita pindahkan dia pada sisi debit. Jadi untuk jurnal menutup akun pendapatan ini yaitu pendapatan atas ikhtisar laba rugi. Dan untuk yang kedua, akun yang perlu kita tutup itu adalah semua akun beban. Jadi akun beban ini tidak perlu kita pisah, karena akun beban ini kita satukan dia apapun yang namanya beban, misalnya beban sewa, beban komisi, beban ADM, beban listrik. Jadi kita tambahkan berapa nanti jumlah beban, nanti jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah beban. Seharusnya kan saldo normal pada beban ini kan di debit. Kenapa kita pindahkan kredit sama dengan pendapatan? Karena dia akun yang harus kita tutup. Kita tutup ini kita jadikan dia 0 karena seharusnya dia di debit, kita tutup dia, kita balikkan menjadi saldonya 0 dan letakkan beban di sisi kredit. Jadi jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada beban. Dan untuk yang ketiga, akun yang perlu kita tutup itu adalah akun ikhtisar laba rugi. Maksudnya di sini akun ikhtisar laba rugi ini ada 2. Yang pertama ada memperoleh laba, dan yang kedua ada memperoleh rugi. Dimana kita tahu memperoleh laba dan rugi ini Anda bisa lihat pada kertas kerja. Dia itu kalau misalnya terdapat nama laba bersih, berarti dia mendapatkan laba dari kertas kerja tersebut. Tapi kalau misalnya dia rugi, berarti kita lihat juga pada akun ini. Jika dia memperoleh laba, maka jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada modal. Jadi modalnya ini dikredit. Dan jika dia memperoleh rugi, maka modalnya itu kita balikkan.
kita balikkan dia modalnya itu di debit dan sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi gitu. Jadi modal ini adalah yang harus kita tutup, dan jumlah modal ini bukan modal awal ya. Ini adalah laba bersih kita pada kertas kerja. Ingat, bukan modal pada akun. Ini adalah laba bersih yang kita catat. Jadi untuk yang keempat adalah yang harus kita tutup itu adalah akun privé. Jadi akun privé ini kita tutup. Jadi lawan jurnal penutupnya itu adalah modal, dan untuk angkanya itu tetap akun privé. Misalnya akun privé terdapat pada kertas kerja itu 1 juta, jadi tetap jumlahnya itu 1 juta, bukan dari modal angkanya, tapi dari privé tersebut. Jadi kita tutup karena saldo awalnya privé ini adalah di debit, maka kita tutup menjadi saldonya 0, yaitu kita pindahkan pada sisi kredit. Jadi ada 4 akun yang harus kita tutup. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada modal ini atau laba bersih atau laba rugi dari kertas kerja tersebut, laba rugi dari laporan. Dan yang keempat adalah akun privé. Jadi ada 4 akun yang harus kita tutup. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas soal perusahaan biru langit. Nah, bisa Anda lihat ini di buku pada buku Anda pasti ada kertas kerja perusahaan biru langit, karena pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas membuat kertas kerja biru langit dan untuk laporan juga pada perusahaan biru langit. Jadi bisa Anda lihat pada buku Anda lebih jelasnya. Jadi di video ini Ibu hanya menjelaskan bagaimana cara kita membuat jurnal penutup pada perusahaan biru langit ini. Jadi untuk membuat jurnal penutup ini kita lihat pada kertas kerja. Jadi Anda akan mudah untuk melihat berapa jumlah akun yang harus kita tutup. Dan yang pertama kita tutup itu adalah akun pendapatan. Ibu contohkannya saja untuk akun pendapatan saja. Jadi untuk akun pendapatan ini kita lihat pada sisi pada kertas kerja. Jadi ada nggak akun pendapatan? Jadi ada 2 akun pendapatan, ada akun pendapatan jasa dan akun pendapatan sewa. Jadi karena 2 akun ini berbeda nama, jadi Anda buat untuk dua buah jurnal penutupnya. Contohnya ini, yang pertama ada akun pendapatan jasa. Jadi ada akun pendapatan jasa. Berapa jumlah akun pendapatan jasa bisa Anda lihat pada, kalau pendapatan itu kan sisinya ada di laporan laba rugi. Anda lihat pada sisi laporan laba rugi berapa pendapatan jasa. Pada sisi laporan laba rugi ada 32.025. Jadi kita catat pada pendapatan jasanya, jurnal penutupnya ada pendapatan jasa 32.025.000, dan untuk ikhtisar tetap kita samakan jumlahnya di sisi kredit. Dan untuk yang kedua kita lanjutkan karena akun pendapatan ini ada 2, ada akun pendapatan jasa sudah kita catat, dan yang kedua ada akun pendapatan sewa. Jadi berapa jumlah pendapatan sewa ini kita lihat pada sisi laba rugi juga, karena terletaknya pada sisi laba rugi. Pada kertas kerja berapa? Jadi adalah 18 juta. Jadi kita pindahkan angkanya untuk akun pendapatan ini yang kita tutup. Jadi jurnalnya yang kita pakai adalah pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi, dan jumlahnya ini adalah jumlah pendapatan sewa. Jadi itu. Dan untuk pendapatan sudah Ibu jelaskan. Jadi Anda lanjutkan untuk membuat 3 akunnya, yaitu ada beban, ada laba bersih atau laba rugi, yang keempat ada akun privé. Jadi untuk beban ini Anda bisa lihat juga, Ibu contohkan. Untuk beban Anda lihat berapa beban yang ada di kertas kerja, mulai dari beban
gaji sampai dengan beban sewa, itu adalah beban. Jadi atasnya nama beban, nanti Anda tambahkan semua ini, nanti akan dapat hasilnya, dan Anda buat jurnalnya. Untuk jurnal, nah kita lihat pada akun yang kita tutup. Untuk beban kan ada ikhtisar pada beban, ikhtisar laba rugi pada beban. Jadi itu jurnalnya kita catat, jadi jumlahnya pada jumlah semua beban, jadi itu adalah jumlahnya. Dan untuk laba bersih, di mana kita lihat laba bersih ini? Kita lihat pada kertas kerja, ini ada nama laba bersih, lihat di sini sudah Ibu lingkari, adalah namanya laba bersih berapa, 9.450.000, itu adalah laba bersih. Nah, karena laba bersih ini adalah akun yang nomor 3 ini. Nah, kan akun yang nomor 3 ini ada memperoleh laba dan memperoleh rugi. Dia itu memperoleh laba atau rugi. Kita lihat pada kertas kerja. Kertas kerja aja dia mencatat yaitu laba bersih, berarti dia memperoleh laba. Jadi apa akunnya kita ambil, yaitu ikhtisar pada modal. Dan untuk jumlahnya kita ambil pada laba bersih 9.450.000. Dan untuk prefect, Anda lihat pada kertas kerja ada enggak akun prefect? Ada, dekat yang di dekat modal ada prefect. Berapa jumlah prefect? Kita lihat pada laporan neraca, kolom neraca ada 1.050.000. Jadi itu adalah angka yang harus kita cetak. Nah, sudah Ibu jelaskan, Anda tinggal pindahkan aja lagi tugasnya. Anda buat untuk akun yang kita tutup, yaitu beban, laba bersih, dan prefect, ada 3. Jadi sudah Ibu jelaskan, tinggal Anda masukkan aja lagi. Jadi nanti dibuat tabelnya, tabel jurnal penutupnya. Ada sisi tanggal, ada keterangan atau akun, ada debit dan kreditnya. Silakan dilanjutkan, sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan lagi, silakan bertanya. Terima kasih.